Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan, kita cintai seluruh habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan bubuhan sidin ini diberikan Allah kemudahan, kelapangan, dan dikabulkan hajat-hajat mereka dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir di sini berataan diberikan Allah rahmat dan dimudahkan segala urusan kita dan sertakan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja, laki-laki kah, bini-bini, tuha anum, apabila dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu ditambah satu, cinta lawan aku. Jadi orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, taat lawan Nabi Muhammad, apabila dia cinta kepada aku, ya Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia pasti bersamaku di dalam surga. Riwayat yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jersidin Nabi bersabda, ujar Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun laki-laki, bini-bini, tuha anum, taat lawan aku, pasti masuk surga. Nabi mengatakan pasti. Kalimat itu dakhala fi'il madhi li tahqiq, dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepada Nabi pasti masuk surga. Karena orang yang taat kepada Rasulullah dihukumi sudah taat kepada Allah. Orang yang cinta kepada Rasulullah dihukumi cinta kepada Allah. Bahkan kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah itu menjadi ukuran atas dasar ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Misal kita taat lawan Nabi cuma 50%, maka 50% itulah ketaatan kita dengan Allah. Kita cinta dengan Nabi cuma 30%, maka 30% itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mengaku cinta itu nyaman pada makan kerupuk, nah, nyaman pada makan bakso, mengaku cinta. Maka para ulama menulis ada 7 golongan manusia yang cintanya kepada Rasulullah, garis miring ketaatannya kepada Rasulullah, bahkan mungkin keimanannya rusak, yaitu cacatnya cinta lawan Rasulullah, padahal mereka itu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada umat Nabi Muhammad yang 7 golongan ini kecintaannya cacat lawan Rasulullah, padahal hari-hari mulutnya mengaku cinta lawan Nabi. Nah, golongan pertama, siapapun dia umat Nabi Muhammad, jika dia menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, maka kecintaannya cacat. Arti menyimpang ini belain cerita lawan ajaran Nabi. Pintangan 3 macam. Tauhidnya kah menyimpang dari tauhid Rasulullah, atau fikih ibadahnya kah menyimpang dari fikih ajaran ibadat Rasulullah, atau akhlaknya yang menyimpang dari akhlaknya Rasulullah. Nah, maka siapapun dia, walau 1000 kali dalam sehari mengaku cinta lawan Rasulullah, kalau ajarannya menyimpang, maka kecintaannya itu ditolak, kecintaannya itu palsu. Bahkan dikhawatirkan orang tersebut
murtad dari agama Islam karena menyimpangnya tadi. Kalau menyimpang dalam tauhid, ini bisa jadi murtad, bisa jadi kafir. Kalau menyimpang dari ajaran ibadah, ini tergantung. Kalau dia meremehkan dengan ibadah tersebut, misal ada usah sembahyang din kata bapaknya, dua subuh kata bapak. Nah lalu di sini umpat aliran sakahan lagi ya. Nah, bangun jam 8 dipadahi oleh bini, bah bangun jam 8 apabila pian bersubuh. Ada bapak, ada bersubuh, ada masalah. Orang bersubuh itu orang tua. Kita anom nih kata bapak masih menikmati hidup. Nah kalau nadanya meremehkan, ujar jatuh kalambayan dalam kitab Tuhfatur Ragibin, orang tersebut sudah murtad. Jadi ibadah yang wajib, yang sunat, apalagi yang wajib, kalau diremehkan itu murtad. Nah, maka orang yang meremehkan bahkan meninggalkan itu bagian dari penyimpangan namanya. Nah maka siapapun, nah mudah-mudahan kita jangan termasuk yang golongan pertama ini. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama tegas di sini, wajib fardu ain kita seluruh umat Nabi Muhammad secara pribadi kita, bahkan termasuk apabila dia sudah berisi bini, dia memperhatikan bininya. Kalau berisi anak, perhatikan anaknya. Jangan sampai kada belajar ilmu yang datang dari Rasulullah. Ilmu yang datang dari Rasulullah disepakati oleh para ulama. Nah ini diwasiatkan oleh guru kita, guru sekumpul. 3 macam jangan sampai kada belajar. Yaitu 3 macam ini disebut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid sifat 20 wajib belajar. Bila kada belajar sifat 20, mulai bangun guring sampai guring, seminggu, sebulan, setahun, berjalan kahulu kahilir membawa dosa yang kada karasaan. Bila kada belajar fikih tentang keparduan sehari-hari, maka mungkin ibadahnya kada sah. Bila kada belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf, mungkin saja walaupun tauhidnya benar, fikihnya benar, ibadahnya banyak, mungkin saja mardud, ibadahnya ditolak oleh Allah bila kada belajar tasawuf, ilmu akhlak. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun dia yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kada mau belajar ilmu yang 3 ini, kemungkinan besar mungkin etikatnya kah yang menyimpang, mungkin ibadahnya kah yang menyimpang, atau akhlaknya yang menyimpang, maka kecintaannya adalah cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, kecintaan yang cacat kepada Rasulullah padahal dia umat Nabi Muhammad, padahal dia mengaku cinta, yaitu orang yang kada mau menuruti akhlaknya Rasulullah, enggan menuruti akhlak Rasulullah. Rasulullah itu penyabaran, ada kita penyarikan. Rasulullah itu penyukuran, ada kita penggerunuman. Tapi yang penggerunuman lah, ini bukan kita harus mengenai beratan sini. Nah, kalau wong Jawa paham penggerunuman itu apa katanya. Nah, jadi Rasulullah itu penyukuran. Kalau kita jangan sampai ada penyukuran, jangan sampai jadi penggerunuman. Nah, ada duit banyak masih menggerunum, ada duit lebih banyak masih menggerunum, duit sedikit bunuh diri ya sih. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, akhlak Rasulullah itu akhlak mulia pemberian Allah. Rasulullah sabar yang sempurna, Rasulullah bersifat syukur yang sempurna, Rasulullah bersifat qanaah, Rasulullah bersifat ridha, bersifat tawakal. Itu yang kita disuruh oleh para ulama bahari sampai ulama wayah ini. Di kitab-kitab ditulis ada bab-babnya supaya kita menuruti. Nah itulah yang disebut akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi apabila kita ada paham bahwa ternyata Nabi itu penyabaran, ternyata kita tadi penyarikan, kita kada mengerti bahwa Nabi itu penyukuran, hari-hari kita penggerunuman. Nah, Nabi itu bersifat qanaah, ada kita kada merasa puas
rasa kada cukup ya. Nah maka akhlak kita berlawanan dengan akhlak Rasulullah. Walaupun 1000 kali kita sehari mengaku cinta dengan Rasulullah, maka sebenarnya cinta kita cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini ulun balakas sedikit. Kalau kau pindah hujan mendarau, nah bisa. Jadi kita melakas tuntung, kata apa biar hujan santai aja lagi. Nah nomor 3, orang yang cacat kecintaannya kepada Rasulullah dinilai oleh Allah adalah orang tersebut bila mendengar kesunahan yang datang dari Rasulullah, ini bukan perkara wajib, kesunahan, dia merasa kada rasa bapala jadi kita, rasa biasa-biasa aja, rasa kada tersentuh hendak menggawi. Padahal adabnya orang yang mendengar kesunahan paling kurang, paling kadab dan niat hendak menggawi. Misal Nabi biasanya masuk ke masjid batis kanan dahulu. Nah, padahal kita ini kan hendak ke masjid, cuma mendengar kisah kayak itu bakal napian kalau ke masjid, hendak mengamalkan batis kanan masuk. Biasa batis kiri, ada yang beluncat, ada yang sebelah batis saja. Sebelahnya memang ada kan? Ada kawan. Nah, ini lengkap nih misalnya tuh. Nah, Nabi kita mendengar Nabi bila makan tangan kanan. Nabi bila makan minum nangka ini Nabi bila minum satiguk, sebelum satiguk bismillah dulu Nabi. Kalau minum banyu masuk ke dalam tuntung kada langsung guk sidin kunyut dulu. Imbah tuntung habis masuk ke dalam peparutan, kalau sidin mengucap alhamdulillah. Nah maka di hati kepingin hendak menuruti. Nah Nabi makan pulang misalnya cara duduknya nang kayak mini. Nabi bila makan minum kada berdiri. Nah ini perkara-perkara sunnah. Nabi bila guring misalnya nang kayak mini. Nah kita biasanya guring beti lantang misalnya atau beti harap misalnya. Mendengar Nabi guring bahiring ke kanan, hendak kita menuruti. Paling kurang dan niat hendak menuruti. Nah ini orang yang bujur cinta lawan Rasulullah. Kalau kita kada tahu-tahu lawan kesunahan Rasulullah, maka kecintaan kita cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3. Yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini penting. Nah, bahwa orang yang mengaku cinta dianggap cintanya cacat di hadapan Allah, dia kada mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi siapapun dia yang kada cinta dengan keluarga Rasulullah, maka orang tersebut kecintaannya pun cacat. Padahal apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, apalagi Rasulullah cinta lawan sesuatu itu, maka kita pun disuruh mencintainya. Nah, misal pian bisi anak lah, yang biasanya pian bila bisi anak, misalnya gagah, sihat, pintar, muhimung benar pian tak. Awal mengisahkan anak, kawan-kawan pian biasanya, ya, anak ini juara 1 ya, maleh ya, juara 1 mulai balakang ya. Nah, sekarang jumlah muridnya 40 ya. Saat dilihati ranking 41. Nah, berarti ini apa ini ada naik sekalinya. Nah, lalu bila kayak itu keadaannya kita jarang berkisah hinip-hinip aja. Tapi bila nyari tinggal 1 kita kisahkan, bila pintar kita kisahkan. Nah, himbung kita. Nah, apalagi ada orang yang ketujuh lawan anak kita, menyayangi lawan anak kita tuh gembira, himbung. Nah coba kita bayangkan kayak mintulah jua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila keluarga Sidin, Juriyat Sidin kita cintai, kita berbuat baik dengan mereka, bagaimana keadaan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang nomor 5. Nah, bila 1000 kali pian mengaku cinta lawan Nabi, tapi nomor 5 ini digawi, cacatlah kecintaan kita, bahkan mungkin bisa keluar dari agama Islam, yaitu membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa aliran di daerah mana-mana di luar negeri, bahkan mungkin sebagian masuk ke Indonesia, yang gawiannya itu mencaci, menyembati, kata ketujuh dengan sahabat Rasulullah. Ini bapak alih aja lawan sahabat ketujuh. Kalau sahabat ini syarifnya, nah dengan sahabat itu sampai sekarang ada itu alirannya, termasuk aliran Bahabaliyah namanya. Nah, ini 2 sudah aliran yang penting kita paham lah. Satu tadi Sakahandakiyah, yang kedua Bahabaliyah. Nah, maka siapapun dia, contoh misalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, sahabat Nabi yang paling afdal Siddiq.
Ada yang di luar sana orang mengadakan Sayyidina Abu Bakar itu berhalanya Quraisy. Nah, dipadahkan berhala. Siti Aisyah istri Rasulullah, ibu umat beriman. Kita ini orang beriman ada di isi mama, yaitu istri-istri Rasulullah. Nah, Siti Aisyah dipadahkan oleh bubuhan itu pelacur. Nah, ini terjadi sampai sekarang terjadi. Nah, maka hati-hati lah, kita waspada. Nah, maka siapapun dia, walaupun surbannya besar, kayak masjid, nah pakai masjid ya. Nah, itu besarnya lah, jenggotnya sampai ke tanah, tak bayar aja kita. Batuk bila sidin, batuk keluar amas di muntong sidin, lawan gigi palsu, misalnya keluar. Nah maka kita kadang usaha terpengaruh, karena iblis lebih hebat daripada itu. Nah, iblis dalam satu detik bisa ada di paling ujung timur sampai ke paling ujung barat dunia dalam satu detik, langsung bisa itu. Jadi sesuatu yang aneh-aneh kita kada usah model kita pengaruh. Bila ini keluar dari ajaran Rasulullah, itulah yang sesungguh-sungguhnya iblis yang bego. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang nomor berapa tadi lagi? 5 sudahlah. Nah, yang nomor 6 pulang. Ini belum kasih sedikit, coba kasih tonton. Nah, yang 5, 4 sudahlah. Nah, ini nomor 6. Ya lah, nomor 6 dah. Nah, yang nomor 6, hati-hati. Ini penting, kita hafal, ini penting. Siapa tahu ada di keluarga kita yang model kayak ini. Nah, yang model kayak ini, model-modelnya nih, mereknya kan kayak ini, maka kita waspada. Nah, yaitu yang nomor 6 kita. Nah, orang ini umat Nabi Muhammad juga. Nah, hari-hari sitin sembahyang juga, bahkan kadang jadi imam, nah, bahkan jadi khatib. Orang ini nih, nah bahkan tasbihnya langsung 3 buting di awak, sebuting di kakal makan, sebuting di kantung sini, sebuting di kantung sini. Nah, yang batu dijadikan galang pulang ada tasbihnya nih. Maka gondol-gondol kayak bikin keminting. Tasbihnya ini kena kenal sih. Nah, artinya orangnya apa ibadah? Katuju berwirid, katuju berzikir, katuju membaca Quran. Tapi, nah ini tapinya. Padahal hari-hari orang ibadah sudah yang berjamaah, tapi ini mungkin berkat apakah? Mungkin kada berguru kah? Jauh dari orang soleh kah? Karena beribadah umpatan kah? Hatinya kada ada berisi maras kasihan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bujur kita cinta lawan Nabi, maka kita jangan kada maras, harusnya kita bakasih sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, oh Siti umat Rasulullah sayangi, kasihani. Jadi, nah, si Salman Al-Madani ujar Siti, aku ini nah sampai derajatku kepada wali kutub gara-gara mendoakan umat Nabi Muhammad. Bahkan Siti berpesan baca doa ini nah isinya mendoakan umat Nabi Muhammad. Bila mengamalkan ini orang tadi dapat juga fadilat wali kutub. Raja kita mendengar doa itu. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Baca 4 kali mulik di sini. Maka orang tadi ditulis mendapatkan fadilat wali kutub. Nah, buka mendakip si Salman Al-Madani. Nah, kenapa? Karena ini umat Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu kalau kita buka pemikiran sidin itu sebutin aja, mulai dari hidup sampai sidin wafat, sampai kena di akhirat sebutin aja pemikiran sidin itu. Ada banyak yang kayak kita kan memikirkan biar hutang, memikirkan banyak dipikirkan. Kalau Nabi itu satu aja. Apa pemikiran Nabi? Kayak apa supaya kita ini bertahan masuk surga? Itu aja udah pemikiran sidin. Bangkit sidin di padang mahsyar. Apa yang ucapan keluar dari mulut sidin? Ummati, ummati, umatku, umatku. Nah, kalau Nabi sangat perhatian dengan umat sidin, sayang lawan umat sidin yang kita bertahan ini. Nah, kenapa kita benci lawan umat Rasulullah? Nah, yang biasanya kadang baca tangga nih yang bisa berubah. Bakakat tanah kah, nah ini bisa ini. Nah, maka bisa turun-temurun sariknya. Sampai yang abah ini mau siati lawan anak, lawan cucu ini katakan nah yang sebelah sini pada dajjal ya. Ini yang katakan itu tanah sebelah itu karena kita saya dia kakaknya.
menyatakanlah itu bubun dajjal, bubun iblis. Nah, Syarif padahal ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu satu contoh kasus saja. Kalau kita cari ke seluruh dunia, ini banyak kasus seluruh dunia di sini aja gitu. Banyaknya kita ini kadang menyakiti hati umat Nabi Muhammad. Nah, purunnya kita, ini lain yang tikar purun, kupiah purun lain. Tigaannya kita, pemurunan. Nah, ini ada juga kampung namanya pemurunan lain juga. Nah, petigaan aja kita. Nah, coba kita bisa kawan lihat kawan ini pinang ungut, congkong-congkong, rambut pinang juga. Nah, ini kasihan bawa ke warung. Makanan, bayariakan, bungkusiakan pulang, himung sidin, himung juga Rasulullah SAW. Nah, maka bila kita nih bahwa kita mau bakalah, alasannya satu aja, aku bakalah karena ini umat Nabi Muhammad. Nah, maka diangkatlah derajat kita oleh Allah. Kenapa? Karena kecintaan kita lawan Nabi diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita kadang-kadang tak perhatikan. Hari-hari kita bergamis, tapi kadang bermusuhan. Hari-hari kita pulang ke majelis, tapi kadang kita kadang bersapaan. Nah, padahal cukup ya kita ini umat Nabi Muhammad, biar aku maafkan kesalahannya. Itu umat Nabi Muhammad, biar aku maafkan kesalahannya. Itu aku maafkan berataan. Rasanya paling kada bersalah. Kalau memaafkan aja inya misalnya. Bagus kayak minta memaafkan. Nah, jadi saling memaafkan kita. Nah, inilah yang disebut sebenar-benar cinta dengan Rasulullah SAW. Sebab cinta ini adalah real undistrik. Oh, ini bahasa orang kalau bukan sini kampung pepatah pantun kok. Nah, ini pepatah ada ulun kata sedikit real undistrik. No, bahasa ya. Jadi ada bahasa pantun ulun tak maju sedikit kita tak ilit lah sedikit. Sidin pantun orang kada. Nah, kada pantun. Kenapa? Kada bisa berpantun dulu. Nah, satu kalahnya dia. Nah, jadi naran cinta itu sebenarnya kada usah diucapkan. Kada usah digembar-gemburkan, gawi. Ketika seseorang mengerjakan, disitulah tersirat hakikat cinta. Cinta adalah perbuatan. Nah, kepada lawan bini hari-hari, oh istriku, I love you, I love you, I love you aja. Hari-hari 1000 kali I love you, tapi bini itu lagi belum kawin lawan kita, bagus giginya. Indah kawin lawan kita, rupoi gigi bini. Apa orang ditampilin aja terus? Nah, ini mengaku cinta lawan bini, hinip-hinip aja, ada usah diam I love you, ada usah bocah I love you. Sehari beri 1,5 miliar, diam aja orangnya. Oh, imong benar, amin lah kan. Amin, ini laki pir ada di sini nah. Amin lah kan, kasihan laki. Oh, dituntut harus juga kasihan. Maka yang ibu-ibu bisa gerunung-gerunung juga. Kayaknya yang ini mulai dari bahari sampai 4 ikung biasa anak. Ada perubahan tangan oleh ya, geleng-gatah di tangan. Itu nah, nanti ijah tempat hanya kawin menguning. Ya, nih yang gini nih kayak bemamai. Kasihan laki, laki model kayak langsung down. Pikiran ada mau keluar laki model kayak hilang harapan kalau rumah di jalan laki. Kajak siapa kenapa ini? Kasihan laki. Lalu laki ini udah pikir sih Jan. Melihati jangan kapulikar bica. Nah, ya laki ini cat aja warna kuning sudah pulikar bica ini. Yolong ke bini, puruk ke tangan bini. Kan kasihan laki sampai laki model kayak sudah model kayak oton laki gara-gara terlalu dituntut. Nah, maka dalam keluarga itu kada usah banyak kamus dalam untuk bahagia itu. Yang laki melihat kebaikan bini, yang bini melihat kebaikan laki. Itu ajaran Rasulullah SAW. Walaupun bini kita ini misalnya baca kekurangan, jangan yang kekurangan yang diangkat-angkat, diungkit-ungkit. Kelebihannya diungkit-ungkit. Nah, walaupun laki kita ini banyak kekurangan, jangan diungkit-ungkit kekurangannya, kelebihannya yang dilihat. Nah,
Kenapa? Lakiku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar yang laki pulang, biniku ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja alasannya. Kenapa kita berbuat baik? Karena ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada orang kafir sekalipun kita disuruh berhusnudzon. Barangkali dia akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita langsung memvonis, neraka baik kamu aja. Jangan. Ya. Itu kepada orang kafir tuh jangan boleh ini tuh kita ada tahu anunya, oper gamenya ada tahu, finalnya ada tahu kita. Nah, jangan-jangan kabulin inya yang husnul khotimah, kita yang su'ul khotimah. Nah, ada tahu. Nah, maka mudah-mudahan kita sabarataan husnul khotimah. Berkat bukan Habib-habib yang ada di sini. Nah, ulama membelakangi sidin nah. Masalahnya sasak pun sini tadi. Pasal muka sedikit sasak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yang nomor 7. Lah, ini termasuk ciri khas orang cinta. Jadi ujar di dalam kitab tulisannya man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa cinta dengan sesuatu, banyaklah menyebut-nyebutnya. Barang siapa cinta dengan sesuatu, banyaklah mengganang-ganangnya. Nah, kalau kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi kita jarang menyebut nama Sidin, dipertanyakan kecintaan kita. Nah, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad yang hobinya kita adalah mencintai lawan Rasulullah. Rasulullah itu nabiku, tapi kita jarang menyebut. Berapa kali kita dalam sehari bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal salawat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah jimat kehidupan. Nah, jadi penglaris kehidupan itu salawat kepada Rasulullah. Setelah beriman dan taat kepada Nabi, setelah beriman dan taat kepada Rasulullah, salawatlah yang menjadi jimat kehidupan kita. Nah, jadi Nabi ada berucap, ujar Nabi lah, man nasiya sholata nasiya tariqal jannah. Barang siapa ada ingat bersalawat lawan aku, inya lupa jalan menuju surga. Nah, apa hukum membaca salawat? Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Nah, wajib ketika membaca di tasyahud akhir ketika sembahyang karena termasuk rukun. Nah, sunnah itu apabila aja disunnahkan kita bersalawat, terutama ketika kita berdoa. Nah, kita berdoa, doa kita ini hendakkah dikabulkan oleh Allah? Nah, apakah doa kita ini hendak terhalang, mau ulak-ulak di awak kita aja? Nah, ini diantaranya yang menjadikan sampai kepada Allah adalah salawat kepada Rasulullah. Boleh salawatnya di permulaan, di pertengahan, atau di paling akhir boleh. Nah, misal kayak ini contohnya lah, misal pian mau lihat orang lalu lalang, ada yang berportonir, ada yang berpajero, ada macam-macam, lalu dan pian kan mulai dari batis pak, batis suara ya kita terjalan mana-mana. Nah, lalu pian maleh, lalu pian berdoa, cuma syaratnya sudah sembahyang 5 waktu lah, jangan sembahyangan. Nah, lo pian berdoa, ya Allah, langsung dia berdoa pian di hati aja, jangan di mulut ungkap pemuntung supaya tahu nah hatiannya gitu nah. Sebenarnya di hati aja, sebab bila diungkai, apalagi nyaring berisukan. Di hati aja, ya Allah, ya. Mudah-mudahan ya Allah pian dari nangkayo mintu. Kebanyakan hibak juga di mana mandak. Nah, kalau sebanyak tulis sebutin mungkin. Barangnya ya Alphard tadi dia di halaman sini nandak. Nah, sudah tuntung berdoa, Robin baca salawat. Nah, itu caranya baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu cara yang paling mudah. Ada usah model kayak bakal karinah ya kita. Apalagi mun bakal karinah. Bakal karinah itu kita artinya berwudu, sembahyang hajat ke 2 rakaat misalnya. Kalau berdoa, kalau misalnya beristighfar, ini aja bakal karinah. Nah, kalau sahabat karinah sambil berjalan aja. Nah, jadi bila kita melihat sesuatu yang kita kehendaki, jangan diingat bersalawat, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Yang misalnya melihat di ibu-ibu nih, nah yang belum bisa laki adalah khusus. Melihat sahrul kan misalnya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, lihat aja insyaallah ya, dapat yang lotong. Insya Allah kabul hajat kita. Nah, kabul hajat kita. Kayak itu juga laki-laki. Nah, berdatang ke sana kemari ditolak orangnya. Kasih itu kahulu kahilir kada bisa orang anu kenapa? Karena Tuhan ini tahu kita di pengangguran. Bapaknya kita mengawinnya anak kok tapi yang makan galang gadah aja. Nah, lalu ditolak Tuhan. Hanyar menuju rumah sudah orang sunduk hilawang. Kenapa? Becak sudah kita di pengangguran. Nah, jangan kecewa kita. Jangan kecewa. Nah, kenapa? Ada sholawat ini pengkabul doa, pengkabul hajat. Jangan kecewa kita, ada masalah. Tapi masalahnya kita ini kada tahu kainannya kayak apa takdir Allah. Jadi jangan kita berputus asa. Nah, baca salawat kepada Rasulullah, dibanyaki membaca. Sebab salawat ini gulanya kehidupan. Kehidupan ini pahit. Bila kurang gula, siap-siap menerima kepahitannya hidup. Nah, jadi kita hendak tahu kenapa gula kehidupan salawat kepada Rasulullah. Jadi ujar Nabi pulanglah. Siapakah orangnya laki-laki bini-bini tuha anom sampai 500 kali, benar-benar aja. 500 kali baca salawat yang handap aja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. 500 kali itu dihitung-hitung pian paling lawas setengah jam. Itu paling lawas. Dibanding kita mengucap HP ada 2 jam setengah. Dibanding nobar nonton daring di layar apa nonton apa misalnya bisa berjam-jam juga. Mau tasbih, nah setengah jam aja 500, barakat 500, maka lam yabtakhir wa abada. Inya kadang mau pakir salawasan. Ini janji Rasulullah. Rasulullah berjanji izin Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ada menyalahi janji. Nah, cukup bersalawat kepada Rasulullah 500 kali. Ada maunya hidupnya fakir. Nah, ini bagus kita amalkan. Jadi kenapa orang tuh pindah hidup, pindah susah, pindah ngali, hari-hari pindah cugat rambut, maka pindah ciling-ciling. Kenapa? Memang ini tadi tenggelam dalam kepahitan hidup. Hidup itu memang pahit. Nah, kan ada lagu anunya, ada lagunya tadi. Lu gak diingat nah? Mungkin guru sini gurunya hafalnya ingat ini, ahlinya kan bilang situ pindahnya. Nah, jadi hidup memang pahit, tapi kita jangan kurang gula. Nah, gula kepahitan hidup adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, terakhir pulang di dunia jadi gula. Di akhirat jadi gula yang luar biasa. Salawat kepada Rasulullah. Jadi di dunia manis, di akhirat manis. Apa ujar Nabi di akhirat? Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Paling utama, paling parah lawan aku kena di hari kiamat di akhirat, orang yang pembanyaknya bersalawat lawan aku. Maka para ulama memahami paling parah, paling dekat tuh macam-macam pemahamannya. Di antara pemahaman yang paling menggembirakan di akhirat itu kayaknya luar biasa huru haranya. Abah kada ingat lagi lawan anak saking huru hara. Mama kada ingat lagi lawan anak. Anak kada ingat lagi lawan mamanya. Ini anak pian gendong, pian asuh. Sayang banget di dunia. Karena di akhirat pian lapas anak pian tuh. Saking huru haranya luar biasa. Dari manusia zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat, hari terakhir dunia, tak kumpul di padang mahsyar dan ada yang berbajunya bangal-bangalan. Nah, di situ ketahuan tuh ada lagi hijab, ada yang halus, ada yang ganal, ketahuan kan? Nah, jadi di dunia ini bujur aja pada aku ganal ya. Di situ ketahuan kayaknya bujur kah juga ganal atau halus kah? Nah, di situ ketahuan. Nah, maka waktu itu yang selamat kurang yang parah dengan Rasulullah itu yang selamat. Nah, maka memahami aulan nasbi paling utama manusia denganku dan Nabi kita di hari kiamat aktsaruhum alayya shalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Memahaminya itu adalah sebagian ulama menafsirkan Nabi yang mencari kita. Nah, Nabi yang mencari kita. Mana aja Nabi si gundul semacam itu lah. Yang udah diam di sabuhur, orangnya gundul aja. Urus pulang.
tapi banyak makan, ada tapi ada yang dimakan. Nah, cumanya bersalawat sehari 1000. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000 ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000. Nah, itu kayak lakas benar. Kayak itu caranya. Nah, jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu dia guru sekumpul lah. Jadi mengutip satu hadis juga. Man ya Nabi, man shalla alayya kulla yawmin alfa marrah lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Barang siapa seharinya membaca sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000 kali, inya kada mati melainkan terbuka hijab kasab diperlihatkan oleh Allah kenikmatan surga. Nah, jadi pian mengamalkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kenapa ulun menyambat yang handap? Amun selawat kamilah pian 1000 kali. Padat tasbih ada tuntung, ujung-ujungnya yang mahampas kata tasbih itu. Nah, jadi yang handap aja sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000 kali kadang mati melainkan ia diberi Allah kasyaf langsung melihat surga dan malaikat berucap kena aja malaikat nyawa kena di situ. Iya tuh mati tak boleh hingga. Kenapa? Melihat surga. Nah, jadi mungkin mengamalkan itu 1000 kali sehari bila melihat surga. Nah, sekarang gue siap tak? Gue siap anak bini. Kang binilah bila aku mati jangan belaki gitu ya. Ini kejam nih, itu kasihan bini. Nah, ikan anak pula bila jadi wasiat yang bagus-bagus. Nah, bila aku mati ikan jangan kada menuntut ilmu. Nah, datangi langgar nih. Di sini ada pengajian sifat 20, gurunya ada datangi. Karena bila aku mati nak lah. Nah, karena tiap malam Jumat atau malam babila baca surah Yasin kepada hadiahkan ke abah. Jangan nak kata sambil ini wasiat yang bujur. Nah, bini pulang diwasiati jaga anak. Nah, ibu bujur dijaga anak belaki aja belaki ada bapak. Atau wasiat caranya. Kenapa berwasiat kayak ini? Karena melihat surga sudah. Nah, karena melihat surga. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, cinta itu adalah perbuatan, bukan ucapan, bukan pengakuan. Diam dia orangnya, tapi gawinya yang iya. Oh, itu yang hakikat cinta. Kenapa sih tidak diam? Usidin besok mau aja lah diam. Kalau minta ampun, minta maaf, pian berataan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi petua-petua sedih. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan semangat hadir majlisan, timung membaca sholawat. Karena pada sedih tadi itu cinta tidak butuh kata-kata, akan tetapi cinta butuh pekerjaan yang nyata. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pengumuman sebelum lanjut acara ada pengumuman tanggal 9 September Selasa malam Rabu peringatan Maulid di Masjid Al Muhajirin Trans 100 yang penceramahnya insya Allah Guru Hanafi daripada Gunung Raja, dari Gunung Raja. Habis itu malam 14 Minggu malam Senin di Dusun Sukarejo Alur Sebuhor tablik akbar insya Allah yang mana akan yang mengisinya insya Allah kena banyak habaib dan asatid yang datang insya Allah datang dari insya Allah yang penceramahnya di tanggal 14 itu Gurda Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muqdar dari Probolinggo Keraksan. Malam besok malam Selasa di Masjid Al-Abror Jorong yang mengisi kada salah lagi dan bukan lain lagi yaitu guru kita nang gagah ini insyaallah Guru Muhammad Rijani. Mudah-mudahan hidup panjang umur, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa kita mintakan kepada Guru Yazuli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ta'ala mimma 'allamtana wa bi'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal nuqsana wa salamatal jasad wal ruh. Jabdan nasrul ya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menutup majelis dengan satu pantun, banyak orang luas duduk di panggung. Salah satunya Pak Pembakal Usuk Himung Mu'unjun Iwak Papuyo. Karena acara sudah tuntung, maka ucapkan minta rela thank you dan I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja kalau insiden tapi apa? Ada kalau itu saya kalau ada pojok 5